Sekolah bukan sekedar gedung, melainkan tempat tumbuhnya harapan dan masa depan. Setiap langkah kecil seorang guru akan menjadi cahaya yang menerangi jalan menuju masa depan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPK dalam jabatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Atikah Muslimatul Huda SPDI. Saya guru dari MI Terpadu Logaritma Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dengan NIM 25031173154. Pada hari ini, Senin tanggal 26 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari pemenuhan uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan PPG Daljab Batch 4 tahun 2025. Pada program studi guru fikih Madrasah Ibtidaiyah. Pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah mata pelajaran fikih dengan materi salat berjemaah, submateri tata cara salat berjemaah, kelas 2 semester 2. Dengan kurikulum berbasis cinta, pendekatan deep learning, dan metode pembelajaran PBL, program based learning. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman, agar hari ini kita diberi kelancaran oleh Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya sudah siap? Sudah. Ya, silakan Mbak Amira untuk memimpin doa hari ini. Rapi-rapian, atuh mulut ham. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala menunduk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terus baik, Allahu Akbar. Oke teman-teman, selamat pagi teman, apa kabar? Baik. Selamat pagi teman, apa kabar? Baik. Ya, oke teman-teman, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ya, oke. Siapa saja teman-teman? Oke, sebelumnya Ustadzah absen dulu ya teman-teman. Mbak Adeva. Oke, Mbak Amira, Mbak Akila, Mbak Askia, Mbak Zahra. Sakit, iya hari ini sakit. Oke teman-teman, jadi hari ini yang tidak berangkat adalah Mbak Zahra sama Mbak Nandita. Ya, kita doakan ya teman-teman, semoga hari ini teman kita yang tidak berangkat karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Allahumma amin.
Oke teman-teman, sebagai wujud cinta kita kepada lingkungan, yuk kita cek dulu kebersihannya di sekeliling kalian atau di loker kalian, apakah ada sampahnya. Silakan dicek dulu teman-teman. Ya, oke. Alhamdulillah sudah bersih ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya, ya sebagai wujud cinta kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu nasional. Silakan teman-teman dimohon untuk berdiri. Teman-teman, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, silahkan teman-teman untuk kembali ke tempat duduk kalian. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, Ustadzah mau bertanya kepada teman-teman semuanya, bahwasanya pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang apa? Coba, angkat tangan. Hukum dan keutamaan salat berjamaah, Ustazah. Iya, betul sekali bahwasanya hukum dan keutamaan sholat berjamaah. Kemarin sudah kita bahas tentang hal itu, ya. Ya, oke teman-teman. Ustazah mau bertanya, kira-kira teman-teman masih ingat apa tidak ya tentang pelajaran yang kemarin? Coba, hukum sholat berjamaah, siapa yang masih ingat? Saya. Ya, coba Mbak Amira, hukumnya apa Mbak Amira? Sunnah muakkad. Betul sekali, hukumnya adalah sunnah muakkad. Selanjutnya, Ustazah bertanya tentang keutamaan sholat berjamaah. Siapa yang masih ingat keutamaan sholat berjamaah? Saya mendapatkan pahala 27 derajat. Iya, betul sekali ya, mendapat pahala 27 derajat ya. Oke teman-teman, pelajaran pada hari ini adalah tentang tata cara sholat berjamaah. Nah teman-teman ya, kemarin sudah kita bahas ya bahwasanya keutamaan sholat berjamaah adalah banyak sekali, yaitu salah satunya adalah menjadikan kita tertib ya dan disiplin. Maka dari itu ya, kita semuanya ayo kita laksanakan sholat berjamaah yang sungguh-sungguh ya, agar ibadah kita lebih bermakna dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman ya, selanjutnya agar kita lebih semangat, kita ice breaking dulu ya teman-teman. Ya semuanya Ustazah Atika cek dulu. MI terpadu logaritma ilmuwan pemimpin C. Ya oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ice breakingnya. Ya kita teman-teman berdiri terlebih dahulu. Ya kita ice breaking dulu. Ya, sudah siap semuanya? Sudah. Oke.
silahkan duduk kembali. Ya, oke teman-teman, Ustazah mau bertanya ya. Teman-teman yang di sini, apakah kalian pernah sholat berjamaah di masjid? Pernah. Iya, bagaimana perasaan kalian ketika sholat berjamaah di masjid? Senang. Senang, Bahagia. bahagia, seru. Iya, alhamdulillah. Nah, Ustazah mau bertanya nih kepada teman-teman, ketika kita sholat berjamaah itu apa yang harus kita lakukan? Kita tuh gimana? Bagaimana? Saya Ustazah. Oke, Mbak Syanu? Tertib dan khusyuk. Iya, betul sekali. Jadi ketika kita sholat berjamaah, kita harus tertib dan khusyuk. Apalagi? Iya, apa Mbak Anes? Mengikuti imam. Iya, jadi kita harus mengikuti imam. Ya, teman-teman, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah melalui diskusi, peserta didik dapat menyebutkan makna dan prinsip sholat berjamaah sebagai wujud cinta kita kepada Allah dan sesama. Yang kedua adalah melalui praktik, murid dapat menerapkan tata cara sholat berjamaah dengan formasi shaf yang benar. Lalu yang selanjutnya adalah melalui permainan peran, murid dapat mengidentifikasi adab dan etika sholat berjamaah. Dan yang terakhir adalah melalui refleksi, murid dapat menyebutkan hikmah sholat berjamaah sehingga menumbuhkan rasa persatuan dan kebersamaan. Oke teman-teman, selanjutnya ya, Ustazah di sini akan menampilkan video tentang tata cara sholat berjamaah. Silahkan kalian perhatikan dengan baik ya. Sudah siap teman-teman? Sudah. Memangnya di buku pelajaran ada yang lucu ya? Gak tahu tuh. Keras sekali si Dodo. Ini ada yang gak beres nih. Kembalikan buku Dodo. Baca apa nih? Pantesan ya ketawa ketiwi. Sini, usil betul sih. Dodo kan sedang menghafal. Nanti dulu. Hah? Oh, ini yang sedang kamu hafal. Hah? Baca komik? Jangan salah paham. Ini kan komik pengetahuan alam. Nih, buku IPA-nya Dodo. Coba lihat. Wah, bagus juga. Ya, Samil sama juga. Jamaah sendirian di belakang. Oh, begitu. Masa nggak sah sholatnya? Oh, begitu. Baiklah, kalian mau Bapak jelaskan? Mau Pak, mau. Pertama-tama, kalian sudah paham belum? Sholat berjamaah itu apa? Oh iya, apa artinya Pak? Lalu, bagaimana sholat berjamaah yang benar? Dengar ya, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dengan satu orang di depan sebagai pemimpin disebut imam, dan lainnya di belakang sebagai pengikut disebut makmum. Alhamdulillah, tadi teman-teman sudah melihat video ya tentang tata cara sholat berjamaah. Nah, selanjutnya Ustazah akan bertanya, apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Saya Ustazah. Oke. Sholat yang dilakukan bersama-sama. Iya, betul sekali Mbak Naura, bahwasanya sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu dua orang atau lebih. Lalu yang selanjutnya juga Ustazah mau bertanya, mengapa dalam sholat berjamaah itu harus ada imamnya? Saya Ustazah. Oke, Karena imam adalah pemimpin dalam sholat. betul sekali ya. Jadi bahwasanya imam di dalam sholat ya itu adalah pemimpinnya. Sebagaimana kita tahu dalam permainan sepak bola,
pasti ada kaptennya. Begitu juga dengan sholat berjamaah. Di sholat berjamaah itu imam sebagai pemimpin sholat. Oke teman-teman, yang selanjutnya Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang tata cara sholat berjamaah ya. Di sini Ustazah sudah membuat wayang jemaah ya, supaya kalian lihat dan pahami ya teman-teman. Nah, bahwasanya ketika sholat berjamaah, posisi imam itu ada di depan ya. Nah, ketika sholat berjamaah itu harus ada imam. Iya, harus ada imamnya ya. Lalu yang selanjutnya ya, sholat berjamaah itu terdiri dari 2 orang atau lebih. Berarti kalau hanya 1 orang bisa melaksanakan sholat berjamaah tidak? Tidak. Iya, tidak bisa ya. Jadi ketika sholat berjamaah, ini makmum yang berada di belakang imam harus mengikuti gerakan imam. Ya, shaf yang pertama, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Lalu shaf yang berikutnya adalah? Iya, perempuan. Ya, oke teman-teman, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya Ustazah. Oke, Mbak Gwen, silakan. Bagaimana tata cara sholat berjamaah apabila semua jamaahnya adalah perempuan? Iya, bagaimana teman-teman jika ternyata semuanya perempuan? Apakah bisa melaksanakan sholat berjamaah? Bisa tidak teman-teman? Bisa. Iya, berarti siapa yang menjadi imamnya? Perempuan. Iya, perempuan. Ya, jadi ketika sholat berjamaah-jamaahnya semuanya adalah perempuan ya, jadi perempuannya yang jadi imamnya. Cuma bedanya adalah perempuannya itu berada di tengah ya, bukan di depan. Ya, teman-teman, ya jadi jamaahnya ketika imamnya perempuan, imamnya berada di tengah, bukan di depan ya. Oke, semuanya sudah paham? Paham. Iya, oke. Ya, bahwasanya Ustazah di sini punya masalah ya. Yaitu bahwasanya setiap hari siswa kelas 2 MI terpadu logaritma melaksanakan sholat duhur berjamaah di musola sekolah. Tetapi hari itu Ustazah menunjuk Mas Fikri sebagai imam karena bacaan sholatnya sudah lancar. Nah, sehingga siswa yang lain menjadi makmum dan berbaris membentuk shaf ya. Nah, ketika saat sholat dimulai, ada beberapa siswa yang masih mendahului dan tidak mengikuti gerakan imam. Nah, menurut pendapatmu, apakah siswa tersebut sudah sesuai dengan makna dan prinsip sholat berjamaah? Dan apa yang harus dilakukan agar sholat berjamaah bisa tertib? Ya, Ustazah di sini akan membagikan LKPD kepada teman-teman. Nah, silahkan teman-teman membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, teman-teman, di sini Ustazah yang selanjutnya adalah memberikan lembar kerja ya, LKPD kepada teman-teman semuanya. Nanti teman-teman mengerjakan secara berkelompok ya. Sudah dapat semuanya teman-teman? Iya, jadi silakan kalian diskusikan ya permasalahannya yang sudah tertera di lembar kerja tersebut. Lalu ada posternya, silakan kalian warnai dan nanti kalian presentasikan dan tunjukkan hasil postermu. Lalu praktikan ya sholat berjamaah di depan kelas ya. Silakan, waktunya 10 menit.
semua sudah habis ya, maka yang selanjutnya adalah silahkan kalian presentasikan dan menunjukkan hasil mewarnai poster dan nanti kalian akan mempraktikkan sholat berjamaah. Oke, dari kelompok 1 dulu silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pendapat kami belum sesuai dan apa yang harus dilakukan agar sholat berjamaah bisa lebih tertib, sholat dengan khusyuk dan tertib. Oke, teman-teman, dikasih apa? Asik. Oke, silakan teman-teman. Selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk memperlihatkan hasil mewarnai posternya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah hasil poster yang sudah diwarnai. Oke, hasilnya. Wah, bagus sekali teman-teman. Wah, beri tepuk tangannya teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya adalah kelompok 3 dan 4 untuk mempraktikkan sholat berjamaah dengan tertib dan khusyuk. Silakan maju ke depan. Tanpa suara ya, teman-teman. Hanya fokus ke gerakannya dan soft yang tertib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mempraktekkan sholat zuhur berjamaah dengan khusyuk dan tertib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, teman-teman, beri tepuk tangannya. Dikasih apa? Asik. Ya, alhamdulillah teman-teman, tadi semuanya sudah maju ke depan untuk mempresentasikan, untuk memperlihatkan posternya, hasil warnanya, dan juga mempraktikkan sholat berjamaah yang tertib. Maka yang selanjutnya kita ice breaking dulu lagi ya teman-teman, biar semangat. Ya, Ustazah ada yang namanya tepuk sholat berjamaah. Semuanya sudah siap? Sudah. Oke, tepuk sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Shaf rapi, lurus rapat, pahalanya berlipat. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah game ya, game wayang berjamaah. Di sini Ustazah ada wayang jamaah. Nanti teman-teman silahkan mengambil gulungan soal yang ada di dalam gelas ini. Nanti kalian silahkan membuat formasi soal sesuai yang ada di gulungan soal ini. Oke teman-teman, sudah siap? Siapa yang mau maju duluan untuk game? Oke, Mbak Amira silakan. Oke.
soalnya. Iya, buatlah formasi saf sholat berjamaah 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Silakan. Terus ada Iya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lalu 4 perempuan. Oke. Oke. Satu lagi. Ya. Beri tepuk tangannya teman-teman. Selanjutnya silakan. Oke, Mbak Maryam. ini aja Gwen. Ya, oke. Itu aja sih. Soalnya adalah buatlah formasi shaf sholat berjamaah yakni 5 laki-laki dan 4 perempuan. Berarti dikurangi atau ditambahkan Mbak Maryam? Oke, silakan boleh dikurangi. Ya, seperti ini. Betul teman-teman? Oke, terima kasih Mbak Maryam. Ya, teman-teman, alhamdulillah ya kita sudah belajar tentang tata cara sholat berjamaah. Maka yang selanjutnya adalah Ustazah akan memberikan evaluasi kepada teman-teman, yaitu dengan memberikan soal. Nanti teman-teman silakan kalian jawab. Supaya apa? Supaya Ustazah Atikah tahu bagaimana kemampuan kalian, sudah paham atau belum ya. Ustazah bagikan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semuanya sudah dapat? Sudah. Iya, silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri ya teman-teman. Silakan, waktunya adalah 10 menit ya. Ya, yang selanjutnya karena kita sudah menyelesaikan ya, kita cocokkan bersama-sama. Nomor 1, sholat yang dilaksanakan 2 orang atau lebih disebut? Iya, B, jemaah. Nomor 2, ketika prinsip utama yang harus dilakukan makmum dalam sholat berjamaah adalah? Betul, B, mengikuti gerakan imam dengan tertib. Ya, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Ya, sudah selesai mencocokkannya. Silakan dikumpulkan ke Ustazah. Oke teman-teman, alhamdulillah soal evaluasinya sudah kita cocokkan bersama dan sudah dikumpulkan ke Ustazah. Siapa yang di sini salah 0? Aku. Oke, salah 1? Iya, salah 2? Ya, maka bisa kita simpulkan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara apa? Bersama-sama. Iya, secara bersama-sama, yaitu adanya imam dan makmum ya. Dan bahwasanya ketika sholat berjamaah itu kita harus melakukan dengan dengan tertib, dengan taat, dengan disiplin ya. Dengan melaksanakan sholat berjamaah ya, umat Islam tidak hanya memperbaiki ibadahnya, tetapi juga membentuk karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Maka dari itu, pelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini teman-teman? Mempelajari tata cara sholat berjamaah. Oke, apakah pelajaran pada hari ini sangat menarik dan menyenangkan? Ya.
Ustazah. Oke, alhamdulillah. Apa yang akan kamu lakukan setelah memahami tata cara sholat berjamaah? Dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dipraktikkan ya teman-teman di kehidupan sehari-hari. Oke, hikmah apa yang dapat diambil? Menumbuhkan kebersamaan dalam persatuan. Iya, menumbuhkan kebersamaan dan persatuan. Nah, teman-teman, apakah materi yang Ustazah sampaikan teman-teman sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Ya, oke teman-teman, alhamdulillah semua nilainya bagus semua sehingga tidak ada yang remedi. Maka dari itu, Ustazah memberikan tugas kepada teman-teman semuanya untuk membuat cerita pendek pengalaman kalian ketika sholat berjamaah di masjid ya. Dan kalian ambil nilai-nilainya. Sudah siap teman-teman semuanya? Sudah, Ustazah. Nah, dan perlu Ustazah sampaikan, pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang syarat imam dan syarat makmum. Oke, ya silakan untuk Mbak Amira untuk memimpin doa pulang. Rapi-rapian. Satu kemulusan. Jika berdoa. Dari amat kebarangan untuk berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu Ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. alallahi la haula quwwata illa billah. Oke teman-teman, Ustazah Atika ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah belajar dengan sungguh-sungguh hari ini. Ya Ustazah mohon maaf apabila Ustazah ada banyak salahnya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.